diakui apa tidak, nanti lambat laun akan semua orang tahu bahwa Ernaf itu sing nyambut gawe ati sitok. Radio check on 118.2. This is Soekarno-Hatta Air Traffic Control on the air. And go ahead now. Oke. Kali ini kita kedatangan salah satu ibarat kata nih suhu atau enggak kita bilang ya orang lama ya di Air Traffic Control. Dari awal dia bekerja sampai akhir pun menjadi jiwanya tuh masih di Air Traffic Controller seperti itu. Biar kita langsung saja kita perkenalkan dengan Bapak Ibnu. Silakan Pak, perkenalkan kepada teman-teman kita barangkali yang sudah lama belum pernah lihat Bapak lagi di sini gitu. Boleh perkenalkan nama dan latar belakang Bapak, boleh sedikit. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning everybody, I'm ATC. Yes. My name is Ahmad Zaini Ibnu Susanto, born in Sumeneb, Madura, 9 Desember 1951. 1951 berarti sudah Hampir 70. hampir 70. Doakan sehat. Siap, kita doakan. Alhamdulillah saya termasuk salah satu dari alumni Curug. Oh, Curug Pak. Ya, saya bangga karena saya bisa lulus dari sana. Curug itu dulu waktu saya masih SD itu saya hafal Akademi Penerbangan Indonesia. Oh, dulu masih api kayak Ya, gitu Pak. Akademi Penerbangan Indonesia ada di Curug, Tangerang. Universitas Erlangga ada di Surabaya. Universitas Indonesia ada di Jakarta. Nih, jadi hafalan pengetahuan umum itu masuk itu Curug. Oh, api itu sudah masuk Masuk di waktu situ. itu. Karena api itu didirikan tanggal 24 Agustus 53. Berarti- Lebih tua dari AMN dan seterusnya. Jadi sudah Jadi udah dan itu kebanggaan saya. Bagaimana kredibilitasnya dan seterusnya dalam perjalanan hidup di situ itu ternyata memang tidak selancar itu. Yang sekarang paling baik dalam pembinaannya itu masih di militer. baik. Ya, yang dulu pernah namanya AMN dan sebagainya, dan kemudian Akabri, dan kemudian sekarang Akmil kan. Ya. Itu penjenjangannya sangat jelas. Tidak seorang profesor, doktor siapapun yang akan menjadi pangap kecuali dia alumni di sana. Baik. Boleh tahu itu Pak tahun berapa itu Pak? Apanya? Bapak masuk Curugnya itu tahun berapa? Saya pertama masuk, saya tidak tahu Curug itu mengajarkan apa, tapi yang Ya. saya tahu ini Akademi Penerbangan. Jadi benar-benar pure kayak dijeblosin gitu Pak ya? Ya, nggak tahu. Jadi kita diopo sih, wis lah. Iya. Karena saya pernah mendengar namanya itu ketika saya childish, masih kecil. Oh, masih kecil kayak gitu Pak. Apakah? Saya lihat di situ pendaftaran kan ada beberapa pos. Ya, betul. Kopnya masih API, Akademi Penerbangan Indonesia. Saya pun masuk ke sana selama 1 semester mungkin, masih pakai coklat-coklat. Iya. API kan. Aha. Kemudian di situ penerbang nggak ada. Berarti belum ada jurusan penerbang itu ya? Tidak direkrut jurusan Oh, penerbang. iya. Tapi penerbang ada. Oh, tapi yang ada. sudah di situ. Jadi ketika saya masuk itu penerbang 17 Penerbang 17. bersamaan. Mm-mm. Di situ saya lihat, nggak ngerti tapi Iya. bingung kan. Sama. Saya juga gitu Pak. dulu. Saya nggak kecil hati orang, saya nggak sekolah kecil pun saya mahasiswa. Iya. Saya tercatat sebagai salah seorang mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang. Berarti Setelah- pernah kuliah Bapak? Pernah. Pernah kuliah. Lulus SMA saya daftar ke 2 kedokteran UNER Pertanian Iya. Malang sebagai ininya. Kok bisa Tekadnya. masuk Curugnya itu gimana? Itu sebenarnya masalah idealisme saya. Baik. Bukannya saya idealisme air-minded, enggak. Bukan. Terus? Saya melihat orang tua saya akan kesulitan membiayai saya. Oh, berarti ada pemikiran ke kuliah situ Pak. pada ya? zaman itu kan sangat susah. Saya Baik. kos, rumah saya di Sidoarjo. Baik. Orang tua saya pegawai negeri ada di sana. Kemudian di pertanian itu ada praktikum juga. Kalau seri pelajaran praktikum itu preparatnya kan harus beli. Betul. Kita ke pasar walaupun murah gitu. Iya, iya, iya. Walaupun saya waktu itu kuliah naik sepeda, tapi saya pikir ini ada kos di sini. Iya. Nah, sekarang dengan almarhum ayah saya itu pensiun,
ini harus diminimize. Berarti udah memikirkan gimana kedepannya nih Iya. kayak gitu. Ya. Jadi ini harus diminimize. Kalau bisa saya cari sekolahan yang gratis. Baik. Begitu curug itu gratis. Iya dulu gratis Iya, memang. sampai saya dikasih uang saku itu pun bisa saya beli pisang goreng. Anak-anak kebara itu pisang. Iya, pisang iya, kan. iya. Tapi yo ini bagus ini. Hmm. Akhirnya berjalan, nggak ada kesulitan kayaknya. Materi-materi yang dicurug itu, maaf yo, ada tulisan curug. Banyak ilmiah. Iya, iya. Oh, ini sekolah untuk bisa bekerja mungkin. Baik. Nah, begitu mengetahui semua seluk-beluknya aneks 1 sampai 18 lenjer itu segala macam, anak ini siap dipekerjakan di daerah. Dan memang benar. Begitu sampai di daerah suruh munggah nang tower. Iki opo saya bukan ATC Pak, saya IS. Sini nggak ada IS, sudah kamu duduk aja di situ lihat temanmu ngontrol yang gitu kan. Ya wis ngontrol itu berjalan selama 3 tahun. Oh, berarti dulu itu Bapak awalnya jurusan bukan jurusan ATC. Bukan. Pas di Ngambil curugnya. jurusan paling panjang. Paling panjang yang Tapi IS di itu. sana nggak ada briefing office. Tapi OJT-nya. Itu ditungguin sama dispatcher. Oh. Kalau mau minta tanda tangan ke chiefnya, Oh, di gitu. meja gitu kan. Iya, iya, iya. Nah, saya nggak pantas mungkin jadi chief kan. Udah nanya aja ke orang. Oh, gitu. Jadi dari wilayah 3 Surabaya itu ada 3 orang Baik. ditempatkan di Gedangan itu dulu ACC. Oh, dulu di Gedangan Gedangan ATC. sebelum ke Bali. Gedangan yang sekarang diklat itu. Iya, baik. Nah, terus kemudian yang satunya di Padepokan, saya di Banjarmasin. Satu lagi job training di situ, tapi penempatannya di Makassar. Oke. Berarti Bapak ini masuk ke air traffic control itu karena itu jadi yang Ya. awalnya itu OJT itu. Tapi saya nggak berminat sebetulnya untuk pindah kos itu. Oh, gitu. Cuman karena pekerjaan saya ngontrol, Ya. ada responsibility, ada responsibility hukum di situ. Ya, kan. baik. Nah. Kalau slip of tongue kemudian terjadi insiden atau eksiden dan sebagainya. Akhirnya pada periode yang angkatan ke-11 itu ada pendaftaran. Ya. Dek, mau jadi ATC. Nah, kalau ini mau aja daripada saya ngontrol nggak punya license. Iya, betul. Dan sekarang semua yang dari Kanwil 3, Iya. Kanwil 3 itu kanwil saya Surabaya. Baik. Itu dipanggil lagi ke Surabaya Baik. untuk ikut tes bareng sama anak-anak SMA. Oh, jadi dites lagi Bapak Iya, masuk dites. curug. Gambar kali. Yang katanya IQ tes, lha iki lah di aku dulu sekolah kono ya lulus mana kan, 3-tiganya lulus. Tapi yang 2 tidak sama doang. Ya. Iya. Berarti itu angkatan berapa? 11. Angkatan 11. ATC angkatan 11. Oh. RRLU dan namanya. Oh, RRLU ya. Ketika saya masuk ke sana, bajunya udah putih biru. Udah putih biru, Ininya udah pakai RRLU, sekon, ya, ada ini pakai gitu api, ya. tapi udah nggak gitu. Yang pertama kan pusdiklat ya. Iya. Setelah api, nggak lama pindah ke pusdiklat Curug kan. Dan kemudian PLP. PLP Curug, iya. Gitu. Nah, pelajaran ATC dengan IS sama. Waktu dulu saya IS, angkatan pertama itu digabung sama ATC 5. Berarti belajarnya barengan gitu Pak? Iya, barengan. Jadi- Hanya dipisah ketika lab. Oh, berarti pas Di praktikum. lab, praktikum, saya dimasukkan ke bahasa Inggris, ada guru khusus dari Kanada, Mrs. Pin, Iya. dan separuhnya lagi ke typing room, belajar Iya. ngetik, Belajar ngetik. punyanya kom itu. Jadi saya istilahnya Iya. itu kenal, tahu. Oh. Karena kalau saya masuk ke typing room itu sering ketemu muka itu, cuma mungkin kalau ketemu sekarang lupa. Apalagi dia udah lulusan Amerika. Gitu. Oke. Jadi seperti itu ceritanya deh. Dalam hal ini udah udah menggunakan bendera IATKA apa belum terbentuknya ya? Belum. Jauh. Jadi itu perjuangan pribadi. Butuh perjuangan pribadi itu awalnya Mas. Cuman itu terbawa ke sini. Ketika di sini yang katanya BUMN gajinya Ya. lebih besar, ternyata nggak selisih jauh dengan pegawai negeri. Oh, berarti Bahkan ketika pensiun sekarang saya rasakan pensiun pensiunan BUMN Angkasa Pura II itu di bawah UMR. Hancur tak pikir. Dulu waktu saya ketua umum, saya kebetulan ketua umum Serikat Pekerja juga, Iya. bersamaan dengan IATKA. Baik. Saya mengusulkan supaya proporsi antara konstantan dengan variabel itu diselaraskan. Semua pada wah anggap saya apa macam. Sekarang rasakan. Tapi saya nggak merasakan karena saya dijamin anak-anak saya. Rasano kan. Iya, berarti dulu tuh ada banyak plotting gitu Pak ya. Ada ATC yang di pegawai negeri. Yang keluar itu ya cuma ATC, yang berani mati kan cuma ATC.
Tinggiannya kan melok. Begitu license rating metu melok. Ya. STKP dia namanya kalau Ya. yang domestik, yang ini license rating yang annex 2 kan itu. Iya. Terus kemudian ada diploma melok. Ya. Habisnya diploma lagi diploma. Hmm. Cuman ketika kita berjuang nggak mendukung, meneng aja. Malah kadang-kadang ganjel gitu. Yang pro manajemen itu kan, wah itu Baik. mau provokasi kan itu. Jadi seperti itu. Cuman saya dari dulu memang mati itu takdir Allah. Ya. Iya, Iya, apalagi betul. kita hanya dipecat dari sini, saya bilang gitu kan. Berarti udah nggak memikirkan Enggak, itu. apa yang didolimi kok. Menurut Ya, saya. menurut versi Bapak, saya. menurut versi kita ya Tapi kan? kenyataannya seperti itu. Hmm. STM 3 tahun naik, saya nunggu 4 tahun lulusan curug. Iya. Apa itu kalau saya nanya kenapa begini salah? Enggak. Kan gitu kan. Iya, cuman waktu itu kan era zamannya Pak Harto itu ya. Iya, Iya, tahu Pak Harto. sendiri kan. Cangkem itu bungkam nggak apa gitu. Tapi nggak apa-apa terus. Nah, sampai di sini juga begitu. Ini kok kayak ini ya. Setelah saya petani, ATC itu akan berhenti di kelas 10. Waktu itu klasifikasi jabatan di sini 16 sampai 1. Itu di struktural PNS Pak ya. Struktural Angkasa Pura Oh, II. struktural Angkasa Pura. Kalau struktural PNS kami ini fungsional. 3 tahun sekali naik pangkat nggak boleh dihambat asal memenuhi syarat sampai 4E. Berarti Tanpa jabatan. berarti dari apa namanya latar belakang seperti Latar itulah. belakang seperti itu dan memang itu penyakit bawaan dari Banjarmasin. Benung itu tahu udah anak-anak. Angel kita pikir, ya mungkin kalau yang lain-lain kan nggak pernah merasakan pegawai negeri seperti apa, Iya. di daerah seperti apa, saudara meninggal nggak punya duit mau pulang, ikut pesawat transmigrasi balik naik kapal. Kan. Iya, iya. Itu kan penderitaan. Iya. Seperti inikah alumni Curug? Iya, iya. Berarti berawal dari situ lah Pak ya. Memang berawal dari situ. Terus kalau misalkan ini ya Pak, apa namanya? Kok dulu untuk menyatu kayak itu kisahnya bisa diceritakan gitu Pak? Jadi begini, setahu saya katanya Iya. ATC itu memang kepingin punya organisasi itu sudah zaman API Angkatan 6. Iya. Angkatan terakhir API itu 7. Setelahnya muncul crash program yang kalian pakai sekarang nomornya, termasuk saya pakai itu. Iya. Angkatan 1 Pak Asman udah almarhum, tapi mungkin ada beberapa orang yang masih hidup sampai saat ini. Itu turun sampai sekarang nggak tahu angkatan berapa tahun itu. Iya. Nah, sebetulnya ATC itu bobrok mulai dari angkatan crash program itu. Direkrut dari SMA, didik ke seperlunya, junior, nanti senior balik lagi setelah 2 tahun. Nah, Berarti Bapak dulu pernah di sini kan, di Soekarno-Hatta itu Pak ya? Lama Pak ya? lama. Itu Saya di APP dan Tower. itu bisa diceritakan Pak dari Bapak dari apa namanya? Kok bisa sampai sini itu pindahnya gara-gara apa atau bagaimana Pak? Jadi gini, dulu untuk menggerakkan Soekarno-Hatta itu, yang airport baru dibangun itu, perlu banyak tenaga. Ya, Diseleksikan dari Bima Kanwil, ya. Banda Aceh sampai Papua. Tapi sebelum saya ke sini, nggak tahu itu terkait apa tidak, saya diberi kesempatan untuk belajar di Prancis. Wah, Kebetulan alat-alat sini kan dari Prancis semua. Airport ini kan dibangun oleh Prancis atau hutang mungkin kepada Prancis kan. Itu saya nggak tahu seperti apa itu urusan orang atas gitu. iya. Jadi ya suatu kesempatan juga saya pernah ke luar negeri gitu. Ya, kan. Tapi kok pulangnya ke Banjarmasin lagi gitu kan. Begitu saya lulus dari Prancis, pulang ke Banjarmasin tahun 83. Itu ke Banjarmasin jadi ATC lagi. ATC lagi kembali Iya, lagi. nggak ada radar di sana. Lalu aku di sekolah no radar lah pikir itu kan. Tapi ya sudahlah. Iya. Urip anak Singapura kan. Ya, setahun saya di sana. 24 Agustus 84 saya meninggalkan kaki di Soekarno-Hatta. Dan saya berdinas di sini. Baik. Taruh di ATC, APP kan. Iya, iya. Berjalanlah itu. Ya, itu masih terjadi kejanggalan-kejanggalan seperti itu. ATC masuk ke kelas 12. Iya. 12 itu 4 level di atas dari yang terbawah. Iya. Dia senior masuk ke 11. Dia supervisor masuk ke 12. Dia radar supervisor 10. Jadi ada tingkatannya seperti itu ya. Dia masuk lagi ATS koordinator ya. ATS ATS apa namanya itu. Ya. Masih 10. Itu saya ini mentok di 10 tahun.
Ya nggak ada. Kalau kamu mau ini masuk ke struktural, siapa yang mau bawa saya ke sana gitu. Jadi itu masih kelas pelaksana tertinggi, kelas jabatan 10 itu. sampai 16. Baik. 8 itu kelas manajerial. Sudah manajerial. Terendah. 8, 6 terus sampai 1 kacat Soekarno Hatta. Baik. Kita pikir nggak benar ini. Iya. Jadi kalau dari basic rekrutmennya kita lulusan Jurup, top di 10. Yang lulusan SMA, STM yang teknik-teknik itu kepala dinas gorong-gorong, cuma delok gorong-gorong buput apa enggak laporan ngono. Kelas 8 Kadin. Iya. Nah, kamu kan bukan Kadin ya 10. Itu udah mulai aku mesti terjun di gitu kan, udah punya anak kan. Udah punya anak gua waktu itu. Terus akhirnya saya punya teman yang ini teman inspirator dalam berorganisasi. Saya memimpin SP, memimpin dan sebagainya itu karena dia namanya Endang Sumirsa. Tidak satu angkatan tapi match dalam berpikir. Tapi ini dari situlah berawal kepikiran dari situlah saya keluar ditarik untuk masuk ke Angkasa Pura II. Angkasa Pura II. Jadi tapi sebelum itu saya di sini sempat stagnan kan. Bagaimana cara berkomunikasi dengan sesama teman ATC? Medianya apa? Gitu. Akhirnya saya beberapa bulan sebelum saya bikin ATC Forum Jakarta. Berarti di situ terbentuk ATC Forum Jakarta. Gitu. Ya, isinya ATC yang ada di sini. Berarti dulu belum terbentuk IAKA itu Pak ya? Belum. Jadi ada apa namanya grup kelompok-kelompok nggak ada. Baru Jakarta itu baru Jakarta semua, nggak ada yang jiwa Bung Karoan ini kawan, Pak meneng aja juga apa meneng aja kan. Berarti apalagi dibawa ke luar negeri, mbok dia jaket kulit. Itu sih mbok bawa jabatan mestinya kan. Setelah itu what next after? After from Frankfurt is the position you will be there kan gitu. Nggak ada itu. Jaket ini istilah Perancis di kamar mandi itu bongsu, bong ini, bon samsu. ATC biasa kan ada tulisan 1 menjadi 1000 besoknya. Iya biasa, super kreatif tapi tidak terarah. Jadi pas terbentuknya ATC Forum itu lanjutnya apa Pak? Tindak lanjutnya waktu itu? Jadi ketika terbentuk ATC Forum, sekretarisnya Edi Prianto, Edi Prihatin ya. Namanya suaminya Ismail. Mas Eko. Ya, Eko coba itu sekretaris jenderalnya. Dia menciptakan logonya kan gitu ya. Terus nggak lama sebetulnya IAKA ini betul-betul blessing integration. Saya nggak pernah bermimpi, nggak pernah ini karena saya dengar yang sebelumnya tahun 80-an HATSI. Berarti deklarasi di Bali. Iya, berarti jadi ada ATC Forum Jakarta, ada HATSI di Bali. Ada HATSI dulu. HATSI dulu Pak ya. HATSI dulu muncul selebaran di Oslo sana. Organisasi ATC Indonesia udah dibentuk HATSI. Ketua umumnya Murah, kebetulan teman saya juniornya ATC 11. Baik. Berani sama pemerintah. Dimutasi, nggak dipecat, dimutasi. Berarti udah mulai ibarat kata dari dulu. Bukan berarti itu ruhnya bukan hanya dari semua ATC merasakan hal yang sama seperti itu. Tahun 60. Jadi era angkatan 6 API itu sudah bikin KATSI. Jadi ATC Indonesia sudah membawa nama organisasi. Jadi sudah membawa nama nasional. Dari Bapak bilang dari angkatan API itu udah membuat KOPS. Sudah. Habis itu di Bali terbentuk ATSI, terus di Jakarta terbentuk ATC Forum. Atas prakarya saya, atas resiko saya, kalau saya mau dipunutasi, mau dipecat aja lah. Berarti saya nggak bisa berbicara dengan siapapun. Ya karena memang saat itu ya harus ada perjuangan gitu Pak ya. Iya, untuk membenahi ini seperti apa. Pemerintah sudah mengeluarkan PP 16 tahun 99 waktu itu mengenai jabatan fungsional. Baik. ATC itu atau luasnya lagi teknisi penerbangan pada urutan ke-13 itu disebut teknisi penerbangan. Itu fungsional. Fungsional. Itu setelah saya cari tahu ternyata itu semua alumni Curug yang regional. Bukan yang advance ya seperti standarisasi ini enggak, yang regional. Jadi RLLU, RKP, RRR dan sebagainya terus itu jadi teknisi penerbangan teknisi penerbangan ini harus dikelola berbeda dengan
orang-orang struktural. Yang struktural, kita fungsional gitu kan. Jenjang pangkatnya berbeda, Semuanya prosedur berbeda lah, pemakaiannya ya. berbeda kan gitu. Berarti Nah, di sini saya ke SDM. Loh, kita kan nggak membina fungsional, kita kan semua struktural. Terus mau Anda apakan itu semua lulusan di Curug ini yang mentok di kelas 10? Ya nanti lihat nasibnya, kalau baik dia bisa masuk. Memang ada yang masuk ke luar, bukan masuk. Ya, ya. Pada akhirnya saya kan gitu. Berarti Jadi, dulu tapi kan tidak terstruktur. tidak ada yang Itu terstruktur. hanya Ya. like or dislike, aku suka kamu, ayo kamu suka. Berarti itu tergantung atasan lah Pak ya. Gitu. Bahkan di dalam pendidikan penjenjangan Angkasa Pura itu punya 3 ya, Jerda dasar, Jerdia madya, Jertama utama. Itu ATC itu Obsrum itu Exenopen itu nggak ada yang dikatakan. Jadi mereka kata dianaktirikan gitu Pak ya. Bukan dianaktirikan. Ini ya tadi ya apa ya? Pokoknya nggak suka lah. Nggak suka karena pertama ATC itu sombong. Iya, rebel gitu Pak ya. Ini merasakan ATC itu sombong, koma. Iya. Nggak ada apa-apanya tapi datang dari Curug itu udah koma kan gitu. Di daerah semua seperti itu. Baik. Berarti dulu ada Haci, ada Ada Forum, Katsi. ada Katsi, Hatsi, ATC Forum. Hatsi, Itu kan kalau dilihat dari ini Pak ada AP1, AP2 gitu kan. Itu terbentuk 2. Kalau misalkan yang PNS itu dulu ada naungan